Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aqra'ul Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada Jumat kali ini kita dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan disatukan kita dalam perjuangan untuk melanjutkan kehidupan Islam di akhir zaman ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami akan menyampaikan tentang bahwa Tuhan melihat hatimu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan fisikmu, tetapi Allah melihat hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari Hasan Al-Basri itu mengunjungi Habib Azmi, juga seorang sufi besar pada waktu itu. Pada waktu sholatnya, Hasan Al-Basri ini mendengar Habib Azmi. Hasan Al-Basri mengikuti makmum menjadi imamnya Habib Azmi. Itu banyak melafadzkan bacaan sholatnya yang keliru atau salah dalam pandangan Hasan Al-Basri. Oleh karena itu, Hasan Al-Basri ini memutuskan untuk tidak sholat berjamaah dengan Habib Azmi. Jadi ia menganggap kurang pantaslah bagi dirinya untuk sholat bersama orang yang tak mengucapkan bacaan sholatnya itu dengan benar. Nah, kemudian di malam harinya Hasan Al-Basri ini bermimpi, karena dia seorang kekasih Allah, karena dia seorang wali Allah. Ia mendengar Tuhan berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengannya. "Wahai Hasan Al-Basri, jika saja engkau berdiri di belakang Habib Azmi dan menunaikan sholatmu, kau akan memperoleh keridhaanku," kata Allah.
dan sholat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh sholat yang kamu laksanakan dalam hidup. Jamaah subhanallah, kau itu Hasan al-Basri Allah menyampaikan mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kau tidak melihat kemurnian dan kesucian hatinya dari Habib Azmi. Ketahuilah aku, kata Allah, lebih menyukai hati yang tulus daripada mengucapkan tajwid yang sempurna. Jamaah subhanallah, di zaman sekarang ini kita sangat sulit sekali kita menemukan orang-orang yang benar-benar mempunyai kriteria yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali mata kita tertipu oleh penampilan yang dohir, penampilan yang fisik. Orang yang dekat dengan Allah itulah ini adalah para aulia-aulianya, para kekasih-kekasihnya, para kekasih-kekasih Allah yang beribadah semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, yang beribadah semata-mata untuk mencari mardhatillah dan menuntun orang-orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali Allah dalam kehidupan sehari-harinya bisa saja kalau di akhir zaman ini ada sebagai seorang ulama, ada sebagai seorang pedagang, ada seorang guru sekolah dan sebagainya, masih banyak yang lain. Hanya orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berjumpa dengan walinya atau kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanallah, mempunyai bacaan yang benar atau tajwid yang sempurna itu memang salah satu syarat sahnya kita seseorang menjadi imam dalam sholat kita. Akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hatinya, qalbunya itu bisa terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Lebih-lebih di dalam kehidupan kita, dimanapun kau berada, kita beserta Allah Subhanahu wa taala. Sidang zaman rahimahullah, hal yang sangat pokok karena seorang imam akan mempertanggungjawabkan amalan makmuman sebagai makmumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempertanggungjawabkan kita sebagai imam kepada makmumnya. Kalau imam sepanjang sholatnya kita mengingat dunia, misalnya mengingat wanita-wanita cantik, mengenang harta dan sejuta persoalan hidup, apakah pantas dijadikan sebagai imam? Menjadi pertanyaan kita. Nanti kita kaji ulang. Zaman Jumat rahimahullah, kita jadi teringat kisah Imam Al-Ghazali yang menjadi imam itu dalam sholat asar waktu itu di sebuah masjid. Beliau baru saja mengajarkan tentang hukum taharah bagi wanita yang haid. Tanpa disadari, Imam Al-Ghazali ini saat jadi imam sholat asar ini, pikiran beliau itu saat sholat teringat kepada wanita yang sedang haid. Kemudian salah seorang yang jadi makmum ini kebetulan adalah adik kandungnya sendiri, adik kandungnya Imam Al-Ghazali. Setelah selesai sholat, kemudian adiknya ini menegur kepada Imam Al-Ghazali, kenapa abang di rakaat kedua itu mengingat wanita yang lagi haid? Kemudian Imam Al-Ghazali sangat terkejut. Selaku imam yang sangat ahli dalam hukum Islam, telah hafal Al-Quran dan ribuan hadis, telah berpuluh-puluh tahun menjadi imam, baru sekarang dia mengetahui kekeliruannya, kesalahannya selama ini. Beliau berkata kepada adiknya, tajam sekali mata hatimu deh. Mulai saat ini aku berguru kepada. Jadi adik Imam Al-Ghazali namanya Ahmad Al-Ghazali berguru ya, Imam Al-Ghazali kepada adiknya. Jamaah rahimahullah.
Imam Al-Ghazali yang terkenal akan ilmu syariatnya harus belajar lagi kepada adiknya yang dia ini ahli tasawuf sufi, ahli tasawuf. Bagaimana menjadi seorang imam yang sah? Lalu bagaimana dengan kita lihat imam-imam di zaman sekarang ini yang mengandalkan namanya kefasihannya, maka kita harus mengakrib ulang, mempelajari kembali sampai ke ranah tasawuf. Ketika kita sudah beriman, sudah berislam, harus sampai ke tingkatan ihsan. Nah, kalau kita dalam sholat gambarannya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa secara hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Jamaah bacaan itu tetaplah bacaan. Hafalan tetaplah hafalan yang tersimpan di dalam otak kita yang mempunyai dimensi yang rendah. Ketika sudah sakaratul maut, nggak mampu akal kita. Ketika sudah meninggal di alam kubur, nggak mampu akal kita sudah berhenti. Yang bisa menjawab rohani kita di alam kubur, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jamaah rahmatullah. Seorang hamba pembaca tetaplah akan menjadi hamba baca. Kalau pengetahuannya tidak di-upgrade, kalau tidak diperbarui, maka perbarilah imanmu, kita harus tingkatkan. Ya, dalam syariat ada kadang iman kita naik, kadang-kadang iman turun. Ini harus kita perbarui terus diri kita. Ini semua semoga yang kami sampaikan menyadarkan kita bahwa setelah kita fasih mengalunkan ayat-ayat Al-Quran, tiba saatnya kita itu memfasihkan kolbu kita, memfasihkan hati kita dalam mengingatnya, dalam zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita bacakan tadi di dalam surat An-Nahl ayat 43 itu, was'alu ahlal zikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir bila kamu tidak tahu. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jamaah rahmatullah. Jadi kalau kita sehari-harinya dalam sholat kita tidak bisa beserta Allah, maka carilah orang yang memang sudah beserta Allah. Siapa dia? Dialah para nabi, rasul, para khalifah-khalifahnya, para ulama warasatil anbiya yang diwariskan turun ala nurin itu, para aulia Allah, para wali Allah. Kalau kita sekarang para mursyid kita sebagai guru kita, menghantarkan kita nanti ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di zaman ini di masjid ini ada kajian yang tiap bulannya ya tentang tasawuf, diharapkan semua jamaah itu datang sehingga kita sholat kita betul-betul secara zahir dan batin yang itu sampai dikatakan sholatul mi'rajul mu'min. Jadi sholat kita mi'raj sampailah ke Allah Subhanahu wa taala yang nanti efeknya sampai merubah kehidupan kita. Dengan kita zikir hidup kita menjadi tenang, dengan sholat kita hidup kita diarahkan nanti dalam kita melakukan bermuamalah di masyarakat kita. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita, menambah khirah kita, semangat kita yang di bulan Rajab masuk nanti bulan Sa'ban sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul tingkatkan amal kita untuk sekarang kesempatan kita mengkaji ulang, belajar kembali sehingga amal ibadah kita tidak hanya nanti kosong tidak diterima oleh Allah, tapi betul-betul menjadi amal soleh yang Allah melihat hatinya dan amalku dan amal kita. Kemudian amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.